Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan keleluasaan setelah kita melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut perhitungan hijriyah, menurut perhitungan kalender, ya boleh dibilang kalender Islam, meskipun sebenarnya kalender Masehi sudah ada ya, kalender justru yang sudah ada perhitungan tahunnya itu tahun Masehi, tahun Hijriah belum ada. Karena ya tahun Hijriah dimulai tahun pertamanya ya ketika Nabi Muhammad hijrah. Kalau perhitungan bulan, jumlah bulannya memang sudah ada bahkan sebelum manusia diciptakan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu semuanya sudah ada. Hanya tidak ada hitungan 1, 2, 3 per tahunnya gitu. Ada istilah 12 bulan, tapi belum dikenal dengan istilah 1 tahun. Dari dulu Nabi Adam turun ke bumi, hitungan bulan sudah ada. Dan tidak diketahui bulan pertamanya yang mana, tidak ada. Tidak diketahui. Sama seperti kalau sekarang ada istilah 1 pekan. 1 pekan dimulainya dari kapan, Pak? Hari ke-1-nya itu yang mana? Hah? Hari ke-1-nya yang mana? Hari Ahad menurut kita, menurut dunia kerja Senin. Baik, nah tidak ada bulan pertama, bulan kedua tidak ada. Baru kemudian setelah ada perhitungan per tahun Hijriah, diambillah diputuskan bulan pertamanya bulan Muharram, finishnya di bulan Dzulhijjah, baru genap 1 tahun. Baik, enggak nyala biar kelihatan. Baik, hadirin rahimakumullah, menurut catatan saya ini kita sudah sampai pada pembahasan Ibunda Hajar ya. Ibunda Hajar yang bersusah payah mencari pertolongan. Sekali lagi, mencari pertolongan, bukan mencari air ya. Ibunda Hajar adalah orang yang cukup cerdas. Dia sudah sangat mengetahui bahwa di situ itu tidak ada air. Dari mana tahunya? Karena tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon. Tidak ada pohon, tidak mungkin ada air. Kalau ada pohon, pasti ada air di bawahnya. Karena sifat pohon itu begitu. Selama ada air di bawah, itu akarnya itu akan terus mencari kepada sumber airnya. Sebagaimana kita, kalau tidak ada satu kehidupan, satu sumber kehidupan di satu tempat, maka kita akan mencari di tempat yang lain. Kalau kita ya kerja pindah. Kalau pohon gimana pindahnya? Enggak. Yang dilakukan pohon adalah terus mencari. Kalau memang ada sumbernya. Kalau sudah tidak ada sumber, ya dia mati. Nah, karena di situ tidak ada pohon, maka bisa dipastikan tidak ada air. Yang dilakukan oleh Ibunda Hajar adalah mencari pertolongan bolak-balik dari Safa ke Marwah, menaiki bukit Safa, naik ke bukit Safa. Di balik bukit Safa adakah orang yang lewat? Karena Bakkah, lembah Bakkah itu ya bukan tempat orang lewat. Ada kemungkinan orang lewat
di balik bukit Safa atau di balik bukit Marwah. Maka yang dilakukan Ibunda Hajar sekali lagi bolak-balik mencari pertolongan barangkali. Jaraknya antara Safa dan Marwah itu sekitar 450 meter. Kita genapkan jadi 50 lah. Itu jarak 450 meter itu sekarang jalur trek mas'a, tempat sa'i. Dan kita tidak harus menaiki karena memang sudah dibangun setidaknya ada 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan untuk mentafakurinya cukup sulit untuk sekarang karena perbandingannya sangat jauh. Ibunda Hajar mencari pertolongan dulu sudah ada alas kaki atau belum ya, saya kurang tahu, belum, nggak dapat informasinya apakah ada alas kaki atau tidak gitu. Sudah ada alas kaki atau belum bisa dipastikan gitu, ada atau tidaknya. Tapi ya kalau dilihat dari peradaban mungkin belum. Kalaupun sudah ya itu bukit Safa, bukit Marwah itu kan batu, runcing-runcing. Saya cukup yakin bahwa Ibunda Hajar itu berdarah-darah kakinya ketika melakukan proses yang kemudian akhirnya disebut sebagai sa'i. Sekarang ada orang sa'i berdarah-darah? Nggak ada. Kenapa? Lantainya marmer, dingin, AC. Kalau capek, haus, tinggal minum. Banyak dispenser di sepanjang lorong mas'a itu. Baik, hadirin rahimakumullah, tapi itu yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai bentuk penghargaan, bukan mendapatkan zam-zam, bukan kemudian meminum air zam-zam, tapi proses sa'inya itu. Kita haji atau umroh ndak sa'i ya ndak sah. Baik, hadirin rahimakumullah, ini ilustrasi gambaran sumur Zam-Zam, dan luar biasanya bagian dari kekuasaan Allah ya, sekian ribu atau mungkin sekian juta liter per hari diambil tapi tidak pernah habis di tengah tempat yang notabene susah air, jarang hujan. Kemudian hadirin rahimakumullah, kayaknya ini sudah ya. Yang pembahasan penyembelihan Nabi Ismail sudah? Belum? Baik, saya ingin saya sudah, atau di tempat lain. Hadirin rahimakumullah, sampai akhirnya kemudian singkat cerita, kan Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi pada waktu itu, untuk kembali kemudian kepada istri yang pertama, yakni Ibunda Sarah. Ketika Nabi Ibrahim usia Nabi Ismail kira-kira usia 10 sampai 12 tahun. Usia 10 sampai 12 tahun, Nabi Ibrahim diizinkan oleh Allah untuk menjenguk anaknya. Jadi ditinggalkan sekian tahun, Pak. 1 dekade, betul ya, 1 dekade itu 10 tahun ya. Jadi tidak sembarangan, karena disuruh untuk meninggalkan anaknya itu atas perintah Allah, maka Nabi Ibrahim tidak bertindak berdasarkan kemauan. Nabi Ibrahim waktu itu juga tidak tahu apakah masih hidup atau tidak, tapi karena ketakwaan, keyakinannya kepada Allahnya, yakin bahwa anak dan istrinya yang ditinggalkan di Makkah itu masih hidup. Sampai akhirnya Allah memerintahkan, Allah mengizinkan untuk menjenguknya. Senang gak? Senang luar biasa. Datanglah Nabi Ibrahim ke Makkah menemui istri dan anaknya. Sekali lagi waktu itu ditinggalkan, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan anaknya terutama, karena Allah tidak ingin ada kemelekatan. Allah uji supaya Nabi Ibrahim meninggalkan dan ternyata lulus. Berikutnya, karena senangnya Nabi Ibrahim, karena cinta kepada anaknya, Allah uji lagi. Bisa nggak nih kira-kira Nabi Ibrahim? Bisa nggak kira-kira nih Ibrahim lepas dari
keterikatan dengan dunia, dalam hal ini anak, dengan cara Allah wahyukan melalui mimpinya bahwa dirinya menyembelih anaknya. Allah abadikan di surah As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku. Artinya bermimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu bahwa aku menyembelihmu. Proses bermimpinya tidak sekali, Pak, sampai 3 kali, karena khawatir itu dari setan. Masalahnya ini di luar nalar. Wahyu sih wahyu gitu, tapi kalau harus menyembelih anak masa sih gitu kan. Masalahnya ini membunuh loh, membunuh anak gitu. Nabi Ibrahim khawatir itu dari setan. Malam kedua bermimpi lagi, kali ketiga bermimpi lagi, baru kemudian Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah mimpi. Yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan langsung eksekusi, tidak, meskipun itu wahyu. Ditanya, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim ingin tahu kira-kira nih pendapat anak gimana. Dan jawaban luar biasa dari Nabi Ismail, ya abati f'al ma tu'mar, ya abati, wahai abah, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Ini surah As-Saffat ayat 102. Dan proses penyembelihannya itu terjadi. Proses penyembelihannya itu terjadi. Di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, Nabi Ismail ketika akan disembelih itu minta 3 syarat. 3 syarat. 1, agar badannya diikat. Tolong ikat badan saya. Kenapa? Saya khawatir setan masuk. Memang sudah pasrah, begitu mau eksekusi setan masuk, berontak, gak jadi. Minta diikat, Pak. Yang kedua, tolong tajamkan pisau. Itu permintaan Nabi Ismail. Yang ketiga, tolong tutupi baju ayah dengan kain. Aku khawatir ada darah yang terkena kepada baju, dan ketika ayah pulang nanti ketemu dengan ibu ngelihat nanti ibu sedih. Masih mikirin perasaan orang lain, Pak. Padahal mau disembelih. Dipenuhi syarat. Nabi Ibrahim kemudian di situ dijelaskan falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah. Aslama, pasrah. Falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah, pisau sudah di leher. Pisau sudah di leher. Kemudian Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya atau memalingkan matanya. Kenapa? Kenapa memalingkan wajah? Enggak tega. Ini masalahnya anak nih, bukan kambing, bukan sapi. Anak. Tapi dipastikan dulu bahwa pisau sudah nempel di leher. Nabi Ibrahim kemudian memalingkan wajah, baru geser. Terasa panas atau hangatnya darah yang mengalir ke tangan Nabi Ibrahim itu terasa. Nabi Ibrahim merasakan kucuran darahnya itu. Tapi begitu dilihat, loh kok jadi kambing? Bukan anaknya, bukan Ismail, tapi kambing. Kayaknya pernah saya sampaikan ini, ya, pernah ya? Nggak apa-apa lah mengulang ya. Kalau memang pernah ini buktinya, itu kambingnya siapa? Ayo, katanya pernah. Kambingnya siapa? Kambingnya
Habil. Kambingnya Habil. Kambingnya Habil yang Allah pinta untuk dikorbankan dan Allah terima kambingnya itu, Allah simpan. Ribuan tahun yang lalu Allah simpan, Allah persiapkan. Yang kemudian akhirnya digantikan posisinya antara kambing yang Allah simpan itu dari zaman Habil, dari zaman Nabi Adam dengan posisi Ismail. Mudah saja, apa tuh namanya istilahnya tuh? Perpindahan dua benda sehingga bertukar itu, bertukarnya dua benda itu. Ada istilahnya nggak? Telekinesis ya. Kalau teleportasi kan kita pindah doang atau apalah, nggak tahu. Dan itu sangat memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena terbukti. Kita percaya, kita yakin dengan keimanan bahwa itu terjadi. Maka pada akhirnya ya, ketika pembahasan Isra Mi'raj, ya Nabi SAW untuk pergi ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha kan tidak harus pakai kendaraan juga bisa. Dipindahkan. Jangankan memindahkan satu benda, ditukar bisa sama Allah Subhanahu wa taala. Terjadi proses penyembelihannya dan dua-duanya lulus. Nabi Ibrahim lulus, Nabi Ismailnya juga lulus. Sampai kemudian akhirnya Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Di sini disebutkan di ayat Al-Baqarah ayat 127, kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah yang kemudian dibantu oleh Ismail. Meninggikan. Karena yang pertama kali membangun adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama kali membangun adalah Nabi Adam alaihi salam. Rata, habis, hancur bangunannya ketika banjir bandang zaman Nabi Nuh. Rata. Maka ya tersisa pondasinya saja oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditinggikan kembali. Di situ kemudian ada doa dari Nabi Ibrahim. Doa yang pertama, taqabbal minna, terimalah kami, persembahan dari kami. Kemudian doa yang kedua, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang muslim dan jadikanlah dari keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang muslim. Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan untuk dirinya, untuk anaknya, tapi juga untuk keturunannya sampai kapanpun adalah sebagai seorang muslim. Maka hadirin rahimakumullah, nanti pada akhirnya nasab dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu semuanya muslim. Ya. Nasab dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu semuanya muslim. Bisa dipastikan. Kenapa? Allah memilih Nabi Muhammad dari Abdullah, dari Abdul Muthalib, terus itu orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Bukan orang-orang sembarangan. Dan semuanya terjaga kesuciannya, Pak. Bukan hasil dari perzinahan, bukan. Dari hasil pernikahan yang sah. Nantilah ada pembahasannya ya, ketika membahas Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian doa yang ketiga, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, di ayat 129-nya, ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul. Dan doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW diutus rasul. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, ini kemarin dibahas. Nah, oh iya, ini betul nih, pernah dibahas sampai sini nih, bahwa Ka'bah itu tadinya persegi panjang, kayak ginilah, ya, persegi panjang. Sekarang kan balok, ya, sisi sama sisi itu sama panjangnya, ya, sisi sama sisi itu sama panjangnya. Dulu aslinya panjang, sampai akhirnya kemudian di tahun ke usia Nabi 35-an tahun lah. Usia Nabi 35 tahun.
agak susah nyebutin tahun-tahun keberapa. Pokoknya usia Nabi 35 tahun min 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Terjadi banjir bandang lagi yang merobohkan Ka'bah. Sampai akhirnya Ka'bah dibangun ulang. Baik. Nah ini apa-apa yang menjadi alasan kenapa kemudian Nabi Ibrahim disebut sebagai seorang muslim. Para ulama lebih sepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah muslim pertama. Meskipun ada pendapat yang lain bahwa muslim pertama itu bukan Nabi Ibrahim tapi Nabi Nuh. Bahkan ada ayatnya. Kita ambil pendapat yang Nabi Ibrahim sebagai muslim pertama. Islam sebagai sebuah agama mulai disematkan, disebut nama agama Islam itu mulai dari Nabi Ibrahim. Agama-agama sebelum Nabi Ibrahim disebut agama tauhid. Orangnya disebut muwahhid, orang yang bertauhid. Agamanya Islam, orang yang beragamanya disebut muslim. Hanya perbedaan, hanya perubahan nama saja, Pak. Masuk lagi. Cing, jangan di masjid, cing. Aduh, kucing. Suruh pergi, nggak mau pergi. Kalau main-main doang sih nggak masalah. Ini masalahnya main-main yang lain ini. Baik, hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim disebut sebagai muslim. Agama Islam baru disebut sebagai agama, gitu. Islam sebagai agama baru zaman Nabi Ibrahim. Hanya perbedaan pergantian nama. Sama seperti TNI. Sekarang kan namanya TNI. Dulu namanya apa? ABRI. Tugas dan fungsinya kan sama. Cuma beda nama saja, beda istilah saja. Bahkan dulu sebelum ABRI ada lagi namanya TKR. Ketahuan usia-usianya sudah atau yang masih muda enggak katanya. Karena baca sejarah. TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, tugas dan fungsinya sama, hanya perubahan nama. Begitu juga asalnya agama tauhid berubah menjadi agama Islam karena sudah mulai ada syariat. Sudah mulai ada syariat yang harus dilakukan. Kalau waktu masih agama tauhid, cukup dengan bertauhid, menyembah Allah bagaimanapun bentuk dan caranya, yang penting tauhid, la ilaha illallah. Baru kemudian setelah Nabi Ibrahim ada syariat-syariat. Salah satunya syariat khitan. Salah satunya syariat khitan. Nabi Ibrahim adalah orang pertama, manusia pertama yang dikhitan. Beliau mengkhitan dirinya sendiri di usia 80 tahun. Dan mengkhitannya dengan kampak. Jangan dibayangin, Pak. Astagfirullah. Jangan dibayangin. Mengkhitan dirinya karena nggak ada yang lain kan yang bisa. Nabi Ibrahim yang diberikan wahyu. Begini cara mengkhitan. Jangan semua, diambil sebagiannya doang. Kemudian ada sholat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu adalah orang yang suka sholat. Ada nanti syariat-syariat dari Nabi Ibrahim. Hingga dari rangkaian hal yang Allah berikan, bentuk ujian-ujian yang Allah berikan, Allah sebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat antara perintah dan larangan, fa'atammahunna, maka dia menyempurnakannya. Tidak hanya menyelesaikan, tapi menyempurnakan.
Tidak hanya melaksanakan tapi menyempurnakan. Artinya ya diselesaikan dengan sempurna, excellent, tidak ada cacat, tidak ada keraguan dalam proses dan kemudian hasilnya. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, maka dari sini kita sebutkan agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam, dan sejak dulu Allah menurunkan agama Islam, tidak pernah menurunkan agama yang lain. Yang disebut dengan agama samawi atau agama langit itu ya hanya agama Islam. Terus kenapa kok ada agama-agama yang lain? Itulah bentuk distorsi atau penyimpangan yang akan kemudian kita bahas nanti. Dulu pertama kali ada penyimpangan zaman Nabi Nuh, kemudian ada lagi penyimpangan di zaman Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Terjadi penyimpangan, diutus Nabi. Terjadi penyimpangan, diutus Nabi. Umatnya menerima, selamat. Umatnya menolak, azab. Begitu siklusnya. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, ini keturunan Nabi Ibrahim, ya. Keturunan Nabi Ibrahim. Yang pertama Ishak, yang kedua sebenarnya yang pertama itu Ismail, ya. Anak pertama Nabi Ibrahim itu Ismail. Karena ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anak, yang dimaksud adalah Ismail. Ishak belum lahir. Jadi selisih antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu sekitar 10 sampai 12 tahun atau 12 sampai 14 tahun menurut pendapat yang lain. Selisihnya tuh gitu. 12 sampai 14 tahun. Karena waktu Nabi Ismail mau disembelih itu kan sudah biasa diajak dialog gitu. Sudah bisa berpikir. Dari Nabi Ishak sampai kemudian ke Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Minus Adam yang dari 25 ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan Lut. 6 yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Yang 18 itu ya keturunan Nabi Ibrahim semuanya. Termasuk nah di sini perhatikan Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh 9-nya enggak ada ini. 9-nya enggak ada. Ya. 8 9 katakanlah, 10 11 ada 16 ada 18 kan di sini ada 18 nabi ya. Betul ya? Ada 18 nabi. Sama Nabi Ibrahim 19. Tapi di sini nggak ada satu nih. Siapa Pak kira-kira? Siapa kira-kira? Di sini nggak ada nih satu orang nabi. Nabi siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Kenapa nggak ada Pak? Kenapa nggak ada? Nabi Syuaib itu keturunan Nabi Ibrahim bukan? Nabi Syuaib itu keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan dari Ishak, bukan dari Ismail, tapi dari keturunan yang lain. Jadi ini bukan karena ketidaksengajaan yang ada Nabi Syuaib, tapi karena memang karena unsur kesengajaan. Nanti ada pembahasannya. Dari jalur Nabi Ishak ini semua Pak, dari jalur Nabi Ishak ini semua keturunan dari jalur Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ismail hanya Nabi Muhammad. Ada nanti dari jalur yang lain ada Nabi Syuaib yang tidak disebutkan di sini. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, istri Nabi Ibrahim totalnya ada 4. 1 Sarah, 2 Hajar, 3 Konturoh, 4 Hajun.
Itu istri Nabi Nabi Ibrahim. Dari ibunda Hajar punya anak Ismail. Nanti dari Ismail punya anak, Nabi punya anak, nanti punya anak Adnan, terus sampai ke Nabi Muhammad. Dari ibunda Sarah punya anak Ishak. Dari Ishak punya anak Yakub yang kemudian menjadi nenek moyang Bani Israel. Dan dari situlah kemudian para nabi diutus. Dari istri yang ketiga ada namanya Konturoh. Dari Konturoh ini punya anak 6. Salah satunya Madian. Madian nanti menjadi suatu kaum, suatu bangsa Madian. Yang dari Madian itu kemudian terjadi penyimpangan, diutuslah seorang nabi bernama Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian kami utus seorang nabi bernama Syuaib. Dan dari istri yang keempat namanya Hajun, tapi tidak disebutkan punya anak atau tidaknya. Baik, hadirin rahimakumullah, satu dalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, dan para nabi itu adalah saudara seayah walau ibu mereka berlainan. Ya, sama seperti Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, satu ayah dari Nabi Ibrahim meskipun ibunya berlainan. Tapi kalau ditelusuri lagi nyambungnya ke siapa? Kalau ke atasnya lagi siapa, Pak? Jangan dulu ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh dulu. Dari Nabi Nuh kemudian baru ke Nabi Adam. Karena kan ada 2 regenerasi ya. Maksudnya dari generasi Nabi Adam, generasi Nabi Nuh. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Meskipun ibu mereka berlainan, wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu agama Islam. Nabi Isa beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, Nabi Daud beragama Islam. Semua nabi beragama Islam. Total ada berapa nabi, Pak? Masih ingat? Total nabi semua yang Allah utus ada berapa? 124.000. Barakallahu fiik. 124.000 nabi semuanya itu adalah beragama Islam. Ini bukti keislaman Nabi Isa. Amanna billah washhadna bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ini Nabi Isa dan pengikutnya. Itu nanti juga ada pembahasannya, Pak. Kita masuk pada ajaran agama di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu, ada sholat. Yang kedua, ada zakat yang dikasih tinta merah. Sholat, zakat. Puasa ada, kana yauma asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Ini puasanya warisan dari Nabi Ibrahim. Kemudian haji jelas ya, haji jelas itu dari Nabi Ibrahim. Kemudian ada kurban atau menyembelih hewan, bukan kurban, menyembelih hewannya. Baik. Setidaknya itu. Nanti ada lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Ini fakta dalam distorsi. Distorsi dalam ajaran itu, pertama ada nama dan praktek yang menyimpang. Kan asalnya agama Islam dari zaman Nabi Ibrahim tuh, agama Islam. Sampai turun ke bawah terjadi penyimpangan. Ada nama-nama baru. Seperti Yahudi lah. Nanti ya ada pembahasannya. Yahudi itu asalnya nama orang. Ya, Yahudi itu nama orang.
Yehuda, dari keturunan Bani Israel. Yahudi ini nama orang yang kemudian menjadi nama suatu kaum, suatu bangsa, bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah penyebutan orang di luar Bani Israel untuk menyebut Bani Israel. Bisa dipahami? Orang di luar Bani Israel menyebut Bani Israel itu bangsa Yahudi, bukan Bani Israel. Kenapa? Karena terlalu dominannya dari keturunan Yahudi, sangat mendominasi gitu. Sangat dominan. Jadi orang di luar menyebutnya bangsa Yahudi. Sama kayak merek lah Pak sekarang. Ya. Kalau kita beli air kemasan botol, kita nyebutnya apa, Pak? Mohon maaf bukan iklannya, tapi ini contoh saja, gambaran. Kita nyebutnya apa? Padahal yang dibeli Fit misalkan, Le Mineral misalkan, tapi kita bilangnya Aqua karena itu yang dominan gitu. Pokoknya air dalam kemasan kita bilangnya Aqua. Mesin penyedot air, Pak, kita bilangnya mesin sumur apa bilangnya? Sanyo. Padahal kan itu merek. Padahal yang kita punya Sanyo bukan. Mungkin nasional, mungkin apa gitu kan. Karena dominan. Nah, di luar Bani Israel menyebut Bani Israel itu Yahudi. Sampai akhirnya kemudian bangsa Yahudi berubah menjadi agama. Padahal mereka beragama Islam, tapi akhirnya bergeser menjadi agama. Termasuk agama-agama yang lain. Atau di kita ada kepercayaan Islam kejawen, ya, atau di Sunda ada Sunda Wiwitan. Itu kalau dibiarkan, ya, kalau dibiarkan Islam kejawen, nanti Islamnya hilang deh. Jadinya agama kejawen. Islam Sunda Wiwitan. Kalau lama-lama dibiarkan, makin lama Islamnya hilang, jadi agama Sunda Wiwitan. Atau yang lain lah, di daerah-daerah yang lain yang mungkin ada kepercayaan. Itulah awal mula penyimpangan. Kami bukan menyimpang dari Islam, kami Islam, tapi lama-lama menjadi agama baru gitu. Nama masih sama tapi praktek yang kemudian menyimpang, atau yang begitu. Namanya sama tapi prakteknya menyimpang. Ada lagi nama dan praktek yang tidak menyimpang. Namanya tidak menyimpang, prakteknya tidak menyimpang. Nah, ini yang benar. Agama Islam, prakteknya praktek Islam. Nah, ini jumping dulu ya. Tugas para nabi secara umum, tugas nabi yang terakhir, tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan atau mengikuti. Sebenarnya tugas Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi kemudian disempurnakan karena ada beberapa poin yang bukan tidak pas mungkin ya, yang diganti lah. Nanti ada sikap Nabi Muhammad terhadap syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu agar mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Nah, ini tugas Nabi Muhammad juga. Merekonstruksi ulang akidah, ibadah dan akhlak masyarakat Mekah secara khusus, umum untuk semua masyarakat Mekah, Arab dan manusia secara keseluruhan. Itu tugas Nabi Muhammad. Yang kedua, mengganti 100% jika telah terjadi penyimpangan yang parah, seperti praktek manasik nanti ada pembahasannya. Mempertahankan istilah keagamaan yang ada di masyarakat tetapi prakteknya diperbaiki. Kemudian tetap menjaga dan memelihara ibadah yang telah ada selama tidak ada penyimpangan di dalamnya. Jadi yang pertama merekonstruksi, yang kedua mengganti, yang kedua dipertahankan, yang berikutnya dipertahankan. Jadi tidak diikuti semua,
tidak juga dibuang semua. Ini Pak, ini mau dibahas sekarang atau nanti pas pembahasan Nabi Muhammad? Nah, nanti aja. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Kita sudah sampai slide berapa ini? Dikit lagi. Tapi tidak apa-apa lah. Ini gambaran. Nanti di season berikutnya ada pembahasan yang lain. Kita sebutkan dulu Pak, fakta tentang kota Mekah. Ketika zaman Nabi Muhammad ya, tidak semua orang Mekah menyembah berhala. Ya. Tidak semua orang Mekah menyembah berhala. Salah satunya Abdul Muthalib bukan penyembah berhala. Abdullah bukan penyembah berhala. Nabi Muhammad bukan penyembah berhala. Nah, keluarga Bani Hashim lah terutama. Ya, Abdul Muthalib dan Abu Thalib itu bukan penyembah berhala. Kemudian tidak semua orang Mekah berakhlak buruk. Keluarga Bani Hashim, Bani Taim, Bani Adi. Bani Adi itu nenek moyangnya Umar. Bani Adi. Makanya kalau ada cerita yang menyebutkan Umar itu kadang tertawa, kadang menangis. Pernah dengar kisah itu, Pak? Ya, Umar itu kadang tertawa, kadang menangis. Tertawa kenapa? Tertawanya Umar kenapa? Tiba-tiba ketawa, kemudian tiba-tiba menangis. Konon katanya, ketika dia tertawa, dia teringat tentang sebuah perjalanan yang sebelum melakukan perjalanan dia menyiapkan berhala dari patung roti. Di perjalanan perbekalan habis, yang akhirnya mau nggak mau berhalanya dimakan. Yang kedua, Umar terkadang suka menangis. Kenapa? Karena teringat pernah membunuh anaknya. Ini kisah mengada-ngada, Pak. Umar bukan orang bodoh. Umar tidak pernah membunuh anaknya. Ya, Umar tidak pernah membunuh anaknya. Kalau Umar membunuh anak, terus yang dinikahi oleh Nabi siapa? Kan ada istri Nabi namanya Hafsah. Itu anaknya siapa? Anaknya Umar, Pak. Hafsah binti Umar. Yang begitu ada. Yang membunuh anak perempuan ada, tapi bukan Bani Adi, bukan Umar salah satunya. Perlu diluruskan ini, Pak. Ini kisah karangan orang yang membenci Umar, ya, yang tidak suka terhadap Umar. Emang ada, nggak suka sama Umar. Buatlah karangan begitu bahwa Umar dulu pernah membunuh anak. Enggak. Kebanyakan para ulama tidak sepakat dengan itu, bahwa Umar pernah membunuh anak, tidak sepakat. Kemudian kerinduan terhadap milah Ibrahim. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim ada, termasuk Nabi Muhammad yang menyadari bahwa ini ajaran agama Ibrahim itu nggak begini gitu, nggak menyembah berhala, enggak. Terus gimana yang benar? Nah itu masalahnya, nggak tahu. Seluruh orang Mekah tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Itu problemnya. Termasuk Nabi Muhammad. Kan harusnya gitu ya. Kalau menyalahkan sesuatu harus ngasih solusi, betul nggak? Tidak setuju terhadap sesuatu, kasih solusi yang lain. Tapi ini nggak bisa gitu. Ini nggak sepakat nih dengan ini. Terus solusi yang lain apa? Nggak tahu. Maka akhirnya kemudian Nabi Muhammad kan mengasingkan diri supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan itu, sampai akhirnya Nabi Muhammad dapat wahyu. Nah ini awal distorsinya, Pak. Awal distorsi di Mekah. Pertama adalah seorang bernama Amr bin Luhai dari Bani Khuza'ah. Amr bin Luhai tahun 140 Masehi melakukan perjalanan ke Syam.
yang pada waktu itu Syam sudah menjadi daerah jajahan bangsa Romawi. Ketika Bani Israel, kerajaan Nabi Sulaiman diruntuhkan, Amr bin Luhai datang ke Syam. Tadinya bertauhid, Pak. Dari Nabi Ibrahim perkiraan tahun 2295 sebelum Masehi, perkiraan saja, Pak. Ada yang menyebutkan 5000 sebelum Masehi. Gak ada masalah lah. Yang jelas masyarakat Mekah dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke tahun 140 Masehi itu bertauhid. Tidak ada kesyirikan. Semuanya menyembah Allah sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya kemudian Amr bin Luhai datang ke Syam, dia melihat orang-orang sedang menyembah berhala. Amr bin Luhai datang, ngapain kalian? Kami sedang menyembah Tuhan. Kata Amr bin Luhai, bagus juga nih Tuhan gini caranya nih. Kenapa? Tuhannya kelihatan, jadi enak nyembahnya. Mungkin kalau ada dialog, emang ente nyembahnya gimana? Kita nyembah kepada Allah. Allah itu di mana? Allahnya di mana? Nggak tahu di mana. Karena kan manusia itu makhluk visual, butuh terhadap sesuatu yang konkret. Kalau yang disembahnya kelihatan lebih enak. Nggak perlu gitulah. Kita sholat depan Ka'bah langsung dengan sholat di sini, Pak. Beda rasanya? Beda rasanya? Lebih khusyuk di mana? Lebih khusyuk di sini atau di Masjidil Haram yang Ka'bahnya kelihatan? Kalau bilangnya nggak ada bedanya kebangetan sih, Pak. Memang Ka'bah itu ya cuma Ka'bah, hanya sebagai kiblat. Tapi kalau Ka'bahnya kelihatan tapi sholatnya udah nggak khusyuk, aduh sayang banget gitu. Masalahnya nilainya beda. Sholat di Masjidil Haram dengan sholat di masjid yang lain itu beda. Bahkan dia menduduki peringkat pertama. Di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di rumah, di tempat lain. Masjid Nabawi 10.000 kali di tempat yang lain. Masjidil Aqsa 1000 kali di tempat yang lain. Di tempat-tempat seperti itu kita nggak bisa hadirkan kehusyuan, kita nggak bisa khusyuk, waduh rugi gitu. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, sampai akhirnya kemudian ya Amr bin Luhai datang kembali ke Makkah dengan membawa berhala. Yang dibawa adalah Baal, dewa bulan. Datang ke Mekah menjadi Hubal. Itu berhala pertama di Mekah, Hubal, berhala pertama. Ya. Nah, tugas Nabi Muhammad adalah meluruskan itu. Baik, hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita akhiri. Karena waktu masalahnya, Pak. Bukannya saya nggak mau lanjut, karena waktu masalahnya. Ada yang sudah larak-lirik jam terus nih. Waduh, belum makan siang nih. Jamnya istirahat ini masalahnya kan. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan ya. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan Nabi Ismail, kita skip dulu ya. Perjalanan Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad kita skip dulu. Kita akan bahas perjalanan Nabi Ishak ya. Perjalanan Nabi Ishak. Nah, di situ ini banyak kisah-kisah yang bisa kita jadikan poin pelajaran bahwa untuk menjadi benar kita harus mengalami kesalahan terlebih dahulu ya. Untuk mendapatkan kesuksesan kita tidak perlu mengalami kegagalan terlebih dahulu, cukup belajar dari kegagalan orang-orang sebelumnya. Untuk kesuksesan, untuk menjadi benar kita tidak perlu salah terlebih dahulu, cukup belajar dari kesalahan-kesalahan orang-orang sebelumnya. Dan
dari kisah Nabi Ishak, Nabi Yakub ke Nabi Isa atau yang kita sebut dengan Bani Israel, kita bisa ambil banyak hikmah pelajaran. Ya. Bukan Allah menginginkan kesalahan bagi setiap hamba, tapi memang hamba-hambanya itulah, manusia-manusia itulah yang kemudian berbuat salah, dan kita sebagai generasi belakangan yang harus menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah dalam nuansa yang lebih baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.